Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan menjalankan salah satu program MPI dengan menggunakan metode atau fungsi yang dinamakan dengan metode scatter. Nah, untuk menjalankan sebuah program MPI, kita itu harus membutuhkan beberapa server, minimal 2 server. Nah, di sini saya sudah menyediakan 3 server yang telah dikonfigurasi dan terhubung antar satu sama lain. Salah satu dari servernya itu kita harus menjadikannya sebagai master server, yang mana master server inilah yang akan mendistribusikan proses pengiriman data ke server-server yang terhubung. Pada kasus ini, server yang menjadi master server saya adalah server dengan nama Wulan Min Server 2. Baiklah, langkah awal yang harus dilakukan adalah menjalankan ketiga server kita. Nah, di sini saya sudah menjalankan servernya dengan menggunakan remote server. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa ketiga server tersebut sudah jalan dan kita sudah bisa melakukan aktivitas di dalam server tersebut. Jadi, seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa untuk mendistribusikan proses pengiriman data ke node server, kita itu harus mengonfigurasi agar dapat terhubung dengan membuat sebuah file yang mana file itulah nantinya yang digunakan untuk menyimpan IP address dari masing-masing server. Sebelum menjalankan programnya, saya akan menunjukkan path atau lokasi di mana file tersebut saya simpan. Penting untuk diketahui karena pada saat kita ingin menjalankan program MPI-nya, kita harus menyertakan lokasi atau path di mana file tersebut berada. Jadi di sini saya akan menunjukkan bahwa file yang menyimpan IP address dari ketiga server tersebut itu saya beri nama dengan nama file machine file. Jadi kita lihat isi dari file tersebut. Nah, di sini sudah tersimpan 3 IP address, yang mana IP address 192.168.189.110 ini merupakan IP address dari server 2. Kemudian IP address dengan 189.84 adalah IP address dari server 4. Kemudian IP address dari 189.10 ini merupakan IP address dari server 5. Nah, untuk penamaan filenya itu bebas. Di sini saya menggunakan nama machine file. Jadi, file tersebut itu tersimpan pada direktori home, kemudian jadi file tersebut tersimpan pada direktori home Wulan, kemudian di MPI testing. Jadi path inilah nantinya yang akan kita masukkan pada saat program MPI-nya dijalankan. Sebelum menjalankan programnya, kita lihat kode dari isi file program tersebut terlebih dahulu. Jadi program dari MPI-nya itu saya simpan dalam sebuah direktori yang bernama MPI Python. Kemudian dalam direktori atau folder tersebut tersimpan beberapa file. Sebelumnya dalam penggunaan MPI ini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini terdapat 4 file dengan nama scatter. 2 diantaranya itu yang nantinya akan saya jalankan. Yang pertama itu ada file dengan nama 2scatter.py, kemudian yang kedua 2scatter-min-getter.py. Jadi yang pertama kita lihat terlebih dahulu. Nah,
Nah, berikut adalah isi dari kode program scatter. Jadi dalam program ini terdapat sebuah kondisi yang dimana apabila sebuah server atau proses yang memiliki rank sama dengan 0, dia akan mengirimkan array data yang berisi 3 buah data, yaitu 10, 100, dan 23. Jadi penting untuk kita ketahui bahwa untuk mengirimkan data ke dalam menggunakan metode scatter, jumlah datanya itu harus disesuaikan dengan jumlah servernya, karena masing-masing server itu kita cuma mengatur atau men-setting satu CPU saja. Jadi dalam satu server cukup menerima satu data juga. Nah, kemudian nantinya dia akan menampilkan hasil nama server, kemudian rank dari server tersebut, kemudian data apa yang dia terima. Nah, untuk menjalankan program scatter itu kita menggunakan perintah mprun.openMPI, kemudian min np3. Jadi min np3 ini adalah jumlah proses yang akan dijalankan, kemudian min machine file, yaitu nama file yang berisi IP address dari server-server, kemudian lokasi dari file mesin file, yaitu di directory home, wulan, kemudian MPI testing dengan nama file mesin file, kemudian bahasa pemrograman yang digunakan yaitu Python atau lebih lengkapnya Python 3, kemudian nama file yang akan dijalankan yaitu 2scatter.py, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah tampil bahwa di sini terdapat nama server, kemudian rank dengan data yang diterima. Namun saya lihat di sini urutan datanya itu tidak berurutan, harusnya mulai dari 0, kemudian 1 dan 2. Ini biasanya terjadi karena kita sudah menjalankan berulang sehingga dia tidak berurut lagi. Sudah menjalankan program yang sama dalam waktu dekat. Jadi di sini kita lihat terlebih dahulu itu dengan nama server wulan server 2 dengan rank 0 menerima data 10. Jadi dia menerima data pada array pertama, kemudian server dengan nama wulan server 4 rank 1 dia menerima data 100. Kemudian yang terakhir ada wulan server 5 dengan rank 2 menerima data 23. Nah, selanjutnya itu kita akan menjalankan file scatter yang kedua. Namun sebelumnya kita lihat kodenya terlebih dahulu, yaitu nano 2scatter mingetter.py. Jadi dalam kode program yang kedua itu prosesnya sedikit lebih kompleks dibanding yang sebelumnya. Jadi pada kondisinya itu sama tadi, bahwa proses dengan rank 0 akan mengirimkan data sebagai berikut, yaitu datanya disimpan dalam array 10, 30, dan 50. Kemudian terdapat variabel lokal data yang akan menerima data scatter dari array tersebut sebelumnya. Kemudian proses kedua ada operasi menggandakan nilai. Jadi data yang sudah dibagi di scatter tadi atau yang dibagikan ke server lain itu akan dikalikan dengan 2.
dan akan disimpan dalam sebuah variabel bernama local data. Nah, kemudian selanjutnya ada proses lagi, yaitu disimpan dengan nama variabel getThird_MinData. Nah, data yang telah dikalikan 2 itu selanjutnya dia menggunakan metode getter, yang dimana getter itu adalah mengumpulkan data. Jadi pada akhirnya nanti akan dikumpulkan lagi dalam sebuah array yang akan menyimpan dalam satu hasil kumpulan data dari data scatter. Untuk lebih lanjut kita lihat saja. Jadi untuk menjalankannya itu sama dengan sebelumnya. Kita langsung saja menggantikan nama filenya, yaitu 2 scatter min getter. Kemudian kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa proses server 0 mengirimkan data, jadi data yang sudah di set di awal, yaitu 10, 30, dan 50. Kemudian akan dibagikan ke dalam 3 server. Masing-masing server itu telah menerima data. Jadi di sini untuk rank 0 atau proses yang pertama itu diterima oleh server bernama Wulan server 2. Menerima data itu 10, kemudian dia olah dengan operasi perkalian atau perkalian 2. Jadi 10 kali 2 20, dia menghasilkan data 20. Kemudian proses yang kedua dengan rank 1 itu diterima oleh server dengan nama Wulan min server 4. Dia menerima data 30, kemudian dikalikan 2 hasilnya 60. Kemudian yang terakhir dengan rank 2, proses ketiga dengan rank 2 diterima oleh server dengan nama server Wulan min server 5, yaitu menerima data 50. Kemudian karena ada proses penggandaan atau perkalian 2, maka hasil yang didapatkan adalah 100. Nah, dan yang terakhir itu menampilkan hasil dengan menggunakan metode getter, yaitu mengumpulkan hasil dari data scatter yang telah didapat oleh server-server. Jadi dia kumpulkan data 20, 60, dan 100. Baik, itulah tadi pemaparan singkat mengenai cara menjalankan program paralel computing menggunakan MPI dengan metode scatter. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.